Assalamualaikum. Yang udah pada nunggu bab berikutnya, My Driver is My Husband. Enjoy yuk, bertemu kembali. Terima kasih telah mendukung karya Virgo dengan cara subscribe, klik tombol lonceng, like, share, komen. Yang belum subscribe, buruan yuk. Seperti biasa, Dimas selalu on time saat bekerja. Sebenarnya Dimas sendiri sudah terbiasa disiplin. Dan sepertinya Anita sangat puas dengan sopirnya kali ini. Ini dia yang kucari, pikir Anita. Tak sengaja Anita mendengar stafnya ngobrol saat di lobi. Udah tahu belum? Sopirnya bos yang baru. Ya ampun gantengnya, nggak ketulungan. Terdengar berisik suara staf-stafnya. Untung aja belum masuk jam kerja. Kalau sudah, kupotong gaji kalian. Gumam Anita tak suka. Anita dan Gladys yang ini bertemu di luar kantor bersama perusahaan yang rencananya akan bekerja sama dengan perusahaan Anita. Perusahaannya memang maju pesat, banyak dilirik para investor. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang berusaha menjalin kerjasama dengannya. Sesampai di sana, dia tercengang. Ternyata, Farilah orang yang akan dia temui. Anita menghentikan langkahnya. Dadanya penuh sesak. Gladys yang menyadari hal ini langsung bertanya, "Gimana, Bu? Kita batalkan saja?" "Gak usah, kita harus profesional. Coba kita lihat dulu aja," jawab Anita. Anita dan Gladys menghampiri mereka. Ferry kaget saat melihatnya. "Itu cewek yang sama kan yang gue lihat kemarin," batin Gladys. Wanita yang bersama Ferry langsung berinisiatif menyapa dan mempersilahkan Anita bersama mereka. Ferry terpaku berusaha membaca situasi. Wanita yang di sebelahnya menyenggolnya, memberi kode untuk menyambut kedatangan calon rekan bisnisnya. "Selamat siang, Bu. Saya Renata dari perusahaan Harpy," sapa Renata dan berjabat tangan. Sepanjang obrolan, hanya Renata dan Gladys yang aktif berbincang. Anita hanya mendengarkan presentasi dari Renata saja. Dalam hati, Renata merasa kesal pada Ferry. Kenapa lelaki ini sedari tadi malah diam? Bagaimana kalau presentasinya ditolak oleh perusahaan Aji? Apalagi terlihat Anita seperti kurang meresponnya. "Oke Bu Renata, kita pelajari dulu ya. Selanjutnya nanti saya hubungi Anda kembali," kata Gladys dan mereka berdua langsung pergi pamit meninggalkan Renata dan Ferry. "Fer, lo gimana sih? Ini itu proyek penting. Gue nggak mau tahu pokoknya kalau sampai perusahaan aja nggak ACC proposal gue, lo ikut tanggung jawab." Ferry hanya diam saja mendengar Renata. "Lo kenapa? Lo sakit?" tanya Renata lagi. "Kita balik dulu yuk, gue capek Ren," jawab Ferry. Di mobil, Anita hanya diam termenung. Gladys berinisiatif untuk berbicara duluan. "Bu, kalau Bu Anita nggak mau kerjasama dengan perusahaan Harpy nggak masalah. Nggak akan berpengaruh dengan perusahaan kita. Masih banyak yang nunggu buat kerjasama sama kita," kata Gladys. Anita diam saja. Dia merasa kembali sesak saat bertemu dengan Ferry. Dimas yang diam-diam memperhatikan mereka merasa ada yang salah dengan bosnya. Setelah mengantarkan Gladys ke rumahnya, Dimas melajukan mobil di kediaman Anita. Sesampai di sana, Dimas tidak sengaja melihat Anita menangis menitikan air mata. "Bu, maaf, ini tisu silahkan," katanya sambil menyodorkan tisu dari depan. "Mohon maaf ya, Bu." Anita diam saja, tapi mengambil tisu yang diberikan Dimas. Usai Anita masuk rumahnya, Dimas tak langsung pamit pulang. Dia khawatir akan dibutuhkan, melihat bosnya yang tadi seperti itu.
dan tinggal di rumah sebesar ini tanpa sanak saudara. Harusnya aku kuat. Bukankah selama ini aku baik-baik saja? Kenapa jadi lemah kayak gini sih? Kamu bisa, Anita. Kamu wanita kuat, kata Anita sambil bercermin di kamarnya. Tiba-tiba HP Anita berdering. Anita membelalakkan matanya. Ternyata pesan dari Ferry. Setelah sekian lama Ferry tak menghubunginya, untuk apa sekarang mengusiknya? Nita, bisakah kita bertemu berdua saja? Ada yang ingin aku bicarakan. Begitulah isi pesan Ferry. Anita malas tak menghiraukannya. Dia mencari angin segar dan bersandar di balkon. Anita melihat Dimas masih di bawah. Kenapa belum pulang tuh sopir? Batinnya. Anita teringat tadi Dimas memberikan tisu padanya. Dia merasa malu. Bagaimana bisa sampai sopirnya tahu dia menangis? Bener juga. Kalau dilihat-lihat Dimas memang tampan. Kulitnya putih, alisnya tegas dan perfect. Bakal aku nih jadi model. Kok malah jadi sopir sih? Pikir Anita. Dering HP Anita membuyarkan lamunannya. Iya, Nek, kata Anita menjawab teleponnya. Nenek nunggu kamu membawa calon suamimu ke sini, kata suara di seberang sana. Iya, nanti kalau udah free Nita ke sana, Nek. Beneran. Secepatnya kenalkan ke nenek sebelum nenek meninggal. Nenek ingin melihatmu menikah dulu, Nit. Nenek ngomong apa sih? Bingung, gak usah gitulah ngomongnya. Ya siapa yang tahu, nenek itu udah tua. Anita bertambah pusing setelah neneknya menelpon. Apa yang harus gue lakukan, pikirnya. Melihat Dimas di bawah, muncul sebuah ide di benaknya. Mbok, panggilkan Dimas ya. Suruh kesini nemui saya. Baik, Non, saut Mbok Tin, pembantu di rumahnya. Dimas masuk dan langsung menghadap Anita. Anita melihatnya dari bawah sampai ke atas. Maaf, kenapa Bu? Tanya Dimas bingung. Dim, lo mau nggak gue kasih kerjaan? Gue gaji 2 kali lipat dari gaji lo jadi sopir. Kerjaan apa, Bu? Memang saya butuh dana, tapi saya harus paham dulu kerja apa, ucap Dimas. Anita menjawab ragu-ragu. Jadi pacar gue? Cuma pura-pura, tenang aja, nggak mungkin kan beneran, kata Anita lagi. Dimas kaget. Dia nggak salah denger kan? Untuk apa Anita menyuruhnya jadi pacar pura-pura? Lo butuh duit kan? Tenang aja, gue bayar cash langsung nanti. Kira-kira bagaimana jawaban Dimas?